Psychological hacks. Buat kalian yang pengen tahu ada nggak ya orang yang lagi liatin kalian diem-diem pas lagi di kelas. Caranya adalah coba kalian nguap. Good job! Because yawning is contagious. Selamat mencoba. Cobain pas lagi Zoom call juga. Kalian pernah gak sih kebanyakan dengerin nasihat orang yang bener kayak gini lah, lu harusnya kayak gini, sampai akhirnya kita pusing sendiri harus ngikutin yang mana gitu. Bahkan yang mereka omongin itu sebenarnya bener atau enggak sih? Kalau aku pribadi, aku pakai mindset ini buat memilah-milah mana yang harus aku ikutin. Yaitu adalah kalian rasain aja nasihat mana yang bikin hati kalian damai. Misalnya ya, kalian nonton video aku tapi nggak bikin hati kalian damai, ya udah nggak usah diikutin. Yang works for them belum tentu works for you juga. Aku sebenarnya pengen kasih contoh, cuman ini terlalu spesifik untuk setiap orang. Jadi inget aja kalau kalian lagi dihadapi dengan situasi kayak gini, apapun yang kalian denger itu bikin hati kalian damai atau enggak. Kalau iya, berarti itu yang benar. Anyway, di belakang aku ada dua heels cantik yang aku mau kasih lihat ke kalian. Kedua heels ini dari Araso. Heels mereka cantik-cantik banget dan kualitasnya seperti yang bisa kalian lihat, bagus. Jahitannya rapi, padnya empuk banget. Walaupun heelsnya tinggi, tapi aku udah pakai dan nyaman banget, guys. So chic, dan biasanya kalau strap heels gini agak sakit dan ini nggak sama sekali ya. Seperti aku duga ini padsnya empuk banget, benar-benar bisa aku pakai seharian kayaknya walaupun heelsnya 7 cm. Oke, next ini yang Aria Kitten Heels Brown. Ini jarang banget sih aku pilih warna yang kalem kayak gini karena biasanya aku sukanya yang colorful like my clothes. Tapi kali ini aku jatuh cinta. Dan buat kalian yang gak suka pakai heels, ini cocok banget karena heelsnya cuman 3 cm aja. Untuk kenyamanannya benar-benar tidak perlu diragukan lagi karena ini ringan banget, seperti tidak pakai sendal sama sekali. Dan aku mulai suka warna-warna kalem seperti ini, membuatku terlihat lebih dewasa. Guys, pernah gak sih kalian ngerasa kok dia ikutin gaya aku sih? Aku juga pernah, kok, tenang aja. Waktu SMP I was so wrong. Ada 2 hal kenapa aku bilang I was completely wrong alias salah total berpikir kayak gitu. Nah, belum tentu dia ngikutin aku. Oh my god. Everything is all about me. Jangan kegeeran ya. Yang kedua, andaikan ya dia emang beneran ngikutin kamu, nggak apa-apa banget. Sah-sah aja. Gak usah membatasi hak-hak orang dalam berfashion, oke? Okay? Tapi emang sebenarnya agak nggak keren sih ngikutin gaya orang. Hanya pas aku cerita ini ke papaku pas SMP, papaku malah bilang, Nia, mau diikutin gayanya juga nggak apa-apa. Itu kan hak. Kegeeran yang pakai kayak gitu banyak. Jadi maksud dari video ini adalah untuk menghemat waktu kalian daripada memikirkan hal-hal yang kurang penting dan kurang masuk akal itu. Oke? Okay? Anyway, ini bajunya dari Society. Nanti aku cantumin Instagramnya. I love it so much. Look at this. Ini benar-benar aku banget. Aku nggak nyangka ada baju typography yang pas banget buat aku. Ini ada yang introvert, ada yang extrovert juga. Ya, aku udah jelaskan ini banget. Dan ada satu kaos lagi yang aku pesan. Siap ya guys. Dadadadada. Yeay, aku beneran suka banget. Kalian langsung aja cek Instagramnya di @society. Nanti aku kasih di sini. Oke, bye. Gak usah terpengaruh atau bahkan terintimidasi dengan kalimat ini. Gue sih gak akan pernah mau main TikTok ya. Kalau gue sih gak akan mau jadian sama orang kayak gitu ya. Kalau gue sih gak akan pernah mau pakai baju itu sih. Kalau gue sih gak akan pernah mau ambil jurusan itu ya. Kita punya pilihan dan jalan hidup masing-masing yang mungkin sama kayak teman kamu, mungkin enggak. Either way, nggak ada yang salah juga. Kadang kita membiarkan diri kita terpengaruh dengan kalimat kayak gitu, membuat kita merubah opini kita hanya untuk fit into the group. Buat apa? Just be yourself, oke? Okay? Kalimat manipulatif yang sering orang pakai pas lagi debat and how to handle it. Lu dulu bilang gak pernah mau jadian sama dia. Lu bilang gak pernah mau joget-joget di TikTok. Lu dulu bilang ke gue gak pernah mau temenan sama dia. Kok sekarang temenan? Jelas susah banget ngebantah kalimat tadi. Karena mereka mempergunakan kalimat yang pernah keluar dari mulut kamu sendiri untuk against your word now. Kira-kira enaknya jawab apa ya? Gak usah dibantah. Jangan mempertahankan jawaban kamu yang dulu. Just simply say, well, I guess I've changed my mind. Dulu kayaknya gue too quick to judge. Gue belum kenal dia. Pas gue kenal, anaknya asik kok. Gak usah merasa bersalah untuk merubah pendapat kita dan semoga membantu. Hai guys, aku cuma mau ngobrol sedikit aja. Aku kadang suka bingung deh. Beberapa teman aku suka reply story aku, tapi di unsend lagi. Padahal isinya positif. Kadang tuh aku misalnya lagi kerja, terus aku liat notif, aku udah baca, tapi aku belum bales. Dan pas aku udah excited mau bales, kok hilang. Aku nggak tahu. Padahal DM-nya tuh baik gitu loh. Apakah mereka segan atau apa ya? Tapi di luar ini, aku kadang melihat orang suka malu loh berbuat baik. Kenapa ya?
Oh, mungkin takut ditolak kali ya. Takut di kayak, ini apaan sih nih orang gitu ya. Padahal kalau menurut aku ya, kalau mau berbuat baik misalnya muji teman, tapi responnya ternyata tidak seperti yang diharapkan, itu bukan salah di kita yang muji sih, itu salah di orang itu yang kok lu jahat banget sih gitu. Jadi buat kalian yang mau berbuat baik, memuji teman, gak usah malu-malu ya. Pegasus bilangin teman kamu ya, perbedaan pendapat tuh wajar banget, makanya ada yang namanya diskusi. Sorry, gue gak setuju sama pendapat lo, harusnya kayak gini. Ya gitu sih menurut gue. Kalau lo kenapa setuju? Gue tuh setuju karena menurut gue pantas aja deh kayak gitu, kita masih umur segini dan gitu. Oh, I see ya, lo bener juga sih. Menurut aku diskusi, debat itu seru banget ya. Kita bisa lihat cara pandang orang beda-beda. Menurut lo kenapa kayak gitu, menurut gue kenapa kayak gini. And that's okay. Lain kali kalau dibilang teman kamu nggak bisa dikritik, bilang aja, ini tuh bukan gue nggak bisa dikritik, ini gue lagi mau diskusi. Mindset yang harus selalu kita ingat kalau kita lagi debat atau diskusi, itu adalah kita diskusi bukan untuk menang, melainkan untuk tukar pikiran, kenapa jawaban aku kayak gini, kenapa jawaban kamu kayak gitu. Dengan punya mindset kayak gitu, situasi diskusinya akan terus terjaga, dan tujuannya akan bisa lebih tercapai. Kalau udah ada ego yang ikutan, itu ujung-ujungnya berantem. Mau terhindar dari masalah? Caranya gampang. Usahain jangan bikin orang sirik sama kita. Caranya gimana? Jangan banyak pamer. Kalau ada achievement, gak perlu semua orang harus tahu. Banyak cowok yang naksir sama kamu, ya udah diem aja, nggak usah cerita ke semua teman kamu, dia suka sama gue loh, dia lagi ngejar gue. Intinya kalau kita makin sombong, makin banyak yang nggak suka, hidup kita nggak akan damai. Itu pesan dari papa aku sih sebenarnya. Semoga membantu. Merasa lebih banyak memberi daripada menerima dan bertanya-tanya, ini tuh nggak apa-apa nggak sih, normal nggak sih? Perasaan gue temenan sama dia, gue ngajarin dia, pinjemin dia uang. Gue baik sih, baik banget. Tapi kalau boleh jahat, kok dia kayak nggak ada untungnya buat gue. Ups. Oh ya, gue juga sering banget kenalin dia ke teman-teman gue yang gaul-gaul, dan dari situ dia jadi punya banyak teman juga. Sedangkan dia nggak pernah kenalin gue ke teman-temannya. Oke, aku pernah ngangkat topik ini sama papaku dan papaku jawab gini. Papaku bilang lebih baik jadi teman yang lebih banyak memberi berkat untuk orang lain, katanya gitu. Karena that's what life is all about. Dan kamu kenalin teman kamu ini ke teman kamu yang lain, itu membuka peluang banyak loh buat masing-masing dari mereka. Bisa aja karena kamu yang kenalin mereka jadi punya bisnis bareng. Wow. Jadi intinya betapa bahagianya jadi orang yang lebih banyak memberi daripada menerima. Oke. Biar tidak overthinking. Akhirnya aku mendapatkan solusinya karena aku sendiri juga sangat amat overthinking. Karena aku habis curhat sama temen aku karena aku terlalu overthinking, dan dia bilang kalau dia lagi overthinking, yang dia lakukan adalah dia memberikan waktu kepada diri dia untuk overthinking sejenak. Let's say 2 jam atau seharian. Udah dalam waktu yang sudah disediakan, let yourself be overthinking. Pikirin worst case-nya bakal kayak gimana, embrace it. Pokoknya puas-puasin deh overthinking, karena sangat amat tidak membantu kalau kita cuma bilang jangan overthinking, cukup, jangan overthinking. Itu akan tetap bikin kita kepikiran. Dan aku praktekin cara itu di rumah dan it works on me. Turns out gue jadi merasa konyol sendiri, gue ngapain sih mikirin kayak gini. Udah abis gue overthinking, puas-puasin, abis itu ya gue bisa move on. Kalian boleh coba ya. Oke. Aku punya teman toksik, tapi teman aku cuma dia doang. Kalau nggak ada dia, aku temenan sama siapa ya? Aku harus gimana dong, Kak? Sangat sederhana, kamu punya 2 alternatif. Yang pertama, kalau aku jadi kamu ya, aku coba terima kekurangan dia dulu. Karena aku merasa aku jauh dari sempurna dan banyak nyebelinnya juga. Jadi aku juga berterima kasih lah sama teman aku, dia mau terima aku apa adanya. Dan instead of aku ngatain dia toksik, aku mencoba menerima kekurangannya dia gitu. Dan ternyata nggak sesusah itu kok. Alternatif kedua, kalau emang kamu nggak bisa terima kekurangannya dia, which is wajar juga, nggak apa-apa, kembali lagi ke jauhin aja. Jangan takut buat nggak punya temen, karena dunia ini juga nggak sekecil daun kelor juga kan guys. Emang nggak ada temen yang lain. Dan kalau nggak ada pun, ya nggak apa-apa, sendiri dulu aja. It's not that hard, kamu bahkan belum coba. Anyway, mau jawab dulu. Kalung yang aku pakai sekarang dari brandskift.id. Ini kalian boleh langsung kepo. Ini dari brand Swarovski, 100% original tapi harganya jauh dibanding yang ada di store. Dan untuk kelengkapannya semua benar-benar lengkap. Selamat kepoin. Semoga tips aku yang tadi membantu ya. Betul banget. Kalau sama orang tua, mau kita yang salah, ada 2 pilihannya. Yang pertama, kita ngalah aja, ya udah, oke, ngalah dan selesai. Atau yang kedua, tetap mempertahankan pendapat kita kalau dirasa benar, tapi cara penyampaiannya harus baik-baik. Meskipun mungkin yang lebih tua kurang baik. Paham nggak? Misalnya kamu berantem sama ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan kakek-kakek, dia marah-marah kayak ngata-ngatain kita atau gimana, ribut di jalan, entah, I don't know. Kita sebagai yang lebih muda harus tetap kalem, nadanya jangan naik. Bisa mengalah lebih baik, tapi aku sih lebih
suka pakai cara yang kedua ya, utarakan pendapat tapi dengan cara yang baik dan sopan.